haram atau enggak ngucapin Natal. Beragaman itu jati diri bangsa kita yang tidak boleh dilemahkan apalagi dihilangkan. Cinta untuk semua dan tidak ada kebencian untuk siapapun. Jumpa lagi Sobat Poles, bersama saya Pendeta Jimmy Sormin, dan saat ini saya ditemani beberapa sobat lintas iman, para aktivis muda untuk lintas iman dan aktivis tua untuk lintas iman, kolonial, milenial dan kolonial. Dan di dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang kontroversi seputar Natal. Yang mana kalau tiap-tiap waktu hampir jadi tahunan ya, tiap tahun selalu ada saja secara baik itu disengaja maupun tidak sengaja, persoalan-persoalan seputar mengucapkan selamat Hari Raya Natal ataupun perayaan Natal dan Tahun Baru itu menjadi sesuatu yang sepertinya problematis di tengah-tengah masyarakat. Dan oleh karena itu saya coba perkenalkan rekan-rekan yang ada di sini. Pertama ada samping saya yang paling kanan, ini Like Chua dari Padang, Ketua Pemuda Lintas Agama ya, yang ada di Padang, Forum Lintas Agama atau kepercayaan yang ada di Sumatera Barat. Dan paling pojok sana untuk milenial juga ada Gilang, saudara Gilang. Beliau adalah pemuda Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang juga berkegiatan bersama-sama di lintas iman secara nasional. Dan yang terakhir yang kolonial yang pernah juga menjadi bintang tamu Poles sebelumnya untuk isu yang lain. Ini Mbak Nia Syarifuddin, Ketua Umum Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, ada ya? Ya, langsung aja supaya jangan kaku-kaku ya. Ini saya mau coba tanya dengan Like nih, tamu yang paling jauh nih, sedang ada di Sumatera Barat dan kemudian lagi berkunjung ke Jakarta. Ini gimana sih yang hiruk pikuk di media sosial hampir tiap tahun itu tentang dilarangnya atau haramnya mengucapkan perayaan Natal, terasa nggak di kalangan pemuda lintas iman atau ya kalangannya Like di sana? Kalau yang kami rasakan itu setiap tahun Natal dan Tahun Baru, itu pertama kalau di daerah-daerah itu larangan perayaan Natal itu masih ada sih di daerah-daerah terasa. Terus juga kalau di kotanya, karena Like di kota, lebih ke persoalan haram atau enggak ngucapin Natal. Nah, beberapa temen, ini Kota Padang maksudnya? Kota Padang, karena Like di kota. Beberapa temen yang memang enggan gitu untuk mengucapkan ucapan selamat Natal karena pertimbangan kepercayaan dan lain-lain seperti itu. Bukan hanya temen sih, tapi juga tetangga, lalu juga ya kawan-kawan yang di lingkup kampus atau di lingkup yang lainnya. Dan menurut Like cukup berbeda, karena kan kalau Like pribadi itu memang lahir dari keluarga yang sangat beragam sebenarnya. Agamanya banyak, juga berbagai etnis di dalam keluarga besar, dan di keluarga besar itu biasa aja ucapinnya. Tapi kalau di kalangan masyarakat itu terasa ya? Terasa. Ada nggak simbol-simbol yang muncul itu, larangan-larangan itu di sekitar lingkungannya Like? Kalau di kota sih nggak ada sih, tapi kalau mungkin di daerah-daerah itu lebih banyak. Lebih banyak di daerah-daerah? Banyak gitu. Di daerah-daerah seperti itu. Itu dirasakan di kalangan pemuda juga begitu ya? Pemuda-pemuda artinya yang milenial pun juga turut mewarnai atau meramaikan bahwa itu dilarang gitu ya? Ada juga yang seperti itu ya? Iya, banyak. Itu terasanya baru-baru ini atau sudah sejak lama? Kalau Like sih ngerasakannya itu ya sejak kuliah deh. Sejak kuliah? Iya. Waktu SMA nggak ada persoalan-persoalan seperti itu, larangan-larangan, teman-teman tetap mengucapin Natal, Selamat Natal gitu? Kalau karena Like dulu sekolahnya di sekolah Yayasan Katolik, jadi emang orangnya udah beragam juga kan udah. Tapi bertetangga dengan teman-teman main di rumah, di lingkungan tempat tinggal? Nah ya itu agak beda sih. Kalau dulu tuh masih sering ngucapin, terus ya? nganter kayak misalnya
apa sih nganter kayak makanan. Makanan itu Nah ya. kalau sekarang sih udah nggak lagi, Udah beda banget ya. udah beda banget gitu. Jadi teman dekat dulu yang waktu kecil pun udah berubah gitu. Iya itu juga Wah, ada. wah, ini menarik ya. Gitu. Teman dekat, sahabat Iya. bahkan bisa berubah ya. Bisa berubah. Udah nggak lagi ngucapin ya. Biasanya Hai, dia selalu sahabatku. ngucapin tuh Iya. ketika SMA. Kalau Sekarang Gilang gimana nih? Ini kan jamaah Ahmadiyah ini. Diskursus, bahasanya tinggi diskursus ini. Wacana seputar larangan-larangan untuk mengucapkan selamat Natal atau Tahun Baru kepada teman-teman Kristiani seperti apa tuh? Kalau di kita sih diperbolehkan ya. Malah waktu dulu orang tua saya selalu mengajarkan manusia itu mempunyai dua interaksi. Yang pertama itu hablum minallah, kita interaksi dengan Tuhan, dan kemudian hablum minannas, hubungan antar umat manusia. Dan dua-duanya itu harus kita saling menghormati. Hablum minallah kita interaksi dengan cara ibadah, dan hablum minannas yaitu saling menghormati, salah satunya dengan cara mengasih kegembiraan. Ya. Dengan mengucapin selamat Natal ya boleh-boleh aja, karena itu kan tujuannya untuk toleransi, untuk saling menghormati. Kalau secara umum Ahmadiyah di Indonesia tuh ada nggak yang agak mengatakan jangan dulu deh kalau kita ngucapin selamat Natal? Ada juga nggak keragaman seperti itu? Belum pernah menemukan sih ya untuk Oke. teman-teman Ahmadiyah yang tidak mau mengucapkan selamat Natal. Oh, gitu. Malah Khalifah kita pada saat Natal bagi-bagi hadiah semacam coklat. Oh begitu ya? Iya. Sinterklasnya versi Ahmadiyah. Ya? Mampir ya ke rumah saya. Kalau di kalangan lingkungan entah itu beraktivitas sehari-hari, entah kuliah, entah apa gitu, Gilang ngerasakan itu teman-teman Muslim atau Iya. secara umum, bagaimana di kalangan milenial itu melihat persoalan yang sedang hiruk-pikuk di medsos itu seperti apa sih terkait dengan Natal ini? Oh iya, banyak juga sih, tidak sedikit menemukan teman-teman yang gitu, terutama teman-teman dari SMA terus kuliah gitu. Semenjak rame medsos saja, jadi bisa berubah mereka dari yang biasa teman main biasa kecilnya gitu, tapi ketika udah dewasa enggan Gitu ya. mengucapkan Jadi selamat mereka tuh Natal. belajar dari atau diubah cara pandangnya itu karena medsos menurut Gilang, Iya. keluarga, atau di tempat-tempat mengalami pembinaan rohani seperti di rumah-rumah ibadah, atau yang mana menurut Gilang? Kalau menurut saya sih berawal dari medsos. Medsos. Karena medsos kan banyak, mohon maaf, banyak yang ustadz-ustadz hijrah semacam gitulah. Jadi bisa mengubah cara pandang mereka Oh, gitu ya. mengenai Ya. pengucapan selamat Natal ini. Ya. Ini menjadi satu yang menjadi persoalan bagi Iya. kita, oleh karena dulu nggak gitu, kecuali Iya. dari dulu memang begitu ya. Iya. Ini dulu nggak gitu, kita sangat akrab, rukun, harmonis, saling melengkapi, guyup gitu ya, saling apalah ya, kekeluargaan gitu. Saya juga ingat masa kecil saya, sampai dengan saya sekolah di tingkatan SMA seperti itu, saling berbagi itu ya. Ketika Lebaran ada yang ngantarin ketupat apa ke rumah saya, Natalan saya juga ngantarin itu ke tetangga-tetangga saya, atau saudara yang jauh yang beragama lain gitu. Tapi sekarang ini sudah sangat Berkurang, sulit, itu ya. berkurang gitu Iya. ya. Nah, Mbak Nia sebagai yang kolonial nih gitu kan, yang sudah memasuki banyak fase kehidupan ini itu. Ini sebenarnya apalagi dalam perspektif AMBTI, apa sih yang begitu besar nih shifting ini Ya. di tengah masyarakat kita ini? Kalau saya ngelihat ada 3 aspek yang mesti kita diskusiin nih. Yang pertama aspek sejarah kita sendiri ya. Seperti saya kan kolonial ya. Ya. Jadi ngalamin Kolonial masa dalam artinya kecil, apa ya? ya umur ya. Ha. Jadi mengalami masa kecil itu kita biasa aja tuh. Kalau yang Natal ya biasa kita datang ke rumahnya. Atau teman saya yang Katolik ya, kebetulan dekat tetangga rumah gitu. Kalau Lebaran juga heboh juga gitu, pakai baju baru seperti kita, kadang bahkan seragam gitu. Jadi kita melihat perayaan apapun yang membuat sekelompok orang berbahagia, semua ikut berbahagia. Nah tadi yang didiskusikan sama Pendeta Sormin kan betapa kita peradaban kita menjadi terganggu dengan sebuah kalimat haram mengucapkan selamat Natal. Kedua, saya itu bicara soal sejarah saya dan sejarah kebangsaan kita ya. Yang kedua, saya melihat dari segi keimanan saya sebagai seorang Muslim. Ngapain saya bisa sampai haram mengucapkan ucapan kelahiran Yesus Kristus gitu? Karena di dalam keimanan saya ada 6 nih
yang harus saya tuntaskan ya sebelum saya mengucapkan kalimat syahadat itu. Ada rukun iman namanya, percaya pada Tuhan, kedua percaya pada 10 malaikat, ya kan. Yang ketiga, saya harus percaya pada 4 kitab suci. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi penting banget ya orang Islam itu belajar tentang tidak hanya agamanya tapi juga sejarah-sejarah yang ada di Jadi mbaknya agama juga tersebut. baca Injil juga, pelajari juga. Itu konteksnya kita harus yakin karena Oh, itu sudah rukun. Kalau rukun kan udah harus kita laksanakan, bukan karena baca atau tidak, tapi kita harus meyakini 4 kitab suci. Terus kita percaya pada 25 nabi rasul, termasuk di dalamnya Isa Al-Masih yang kelahirannya dijadikan sebagai peringatan Natal gitu. Terus baru saya percaya pada nasib baik dan buruk, kemudian yang terakhir pada hari kiamat. Nah, jadi saya merasa bahwa Natal sebagai sebuah tanggal momen kelahiran seorang Yesus Kristus, bagi saya itu juga bagian dari keimanan saya. Jadi saya juga mengkritisi lah, kenapa sih dan bahkan saya akan merasa rugi karena apa, dalam konteks kebangsaan, bertetangga, berteman, silaturahmi saya jadi kurang dong sama teman saya yang berbeda. Sementara sejak kecil selalu ada yang berbeda dalam pertemanan saya ya. Jadi ada teman Kristen, apa segala macam, teman Hindu gitu. Nah, di situ saya mengkritisi saja ya, walaupun itu dikatakan sebuah fatwa, tapi kelihatannya saya akan lebih merugi, saya tidak akan melakukan itu. Terserah mau dibilang perlawanan atau bentuk kritis gitu. Dan saya sangat senang gitu sejak, kalau tidak salah ya, tahun 2006-2007 tuh ada undangan dari seorang tokoh NU di Bandung ya. Dia malah melakukan aksi ucapan Natal bersama-sama dengan lintas iman lainnya, berkunjung ke gereja Katolik di pusat kota Bandung, terus kemudian ke gereja Kristen Protestan di seberangnya gitu. Itu dengan semua pendeta, bukan pendeta, biku dan lain sebagainya, teman-teman NU yang muda. Saya waktu itu dengan Ellen Pitoy sengaja mengejar acara itu ke Bandung. Dan bagi saya apa sih yang dirasakan dengan keteladanan beliau ini ya? Ya rasa sejuk aja, rasa seneng gitu. Pendetanya juga mereka nggak mengganggu masuk ke dalam gereja ya, tapi hadir di depan halaman gereja terus disambut oleh romo dan pendeta, salam-salaman, peluk baku peluk gitu ya, yang laki-laki gitu. Udah happy. Ya. Nah, Nah, saya rasa juga kita harus melihat ya, ketua PBNU, ketua Muhammadiyah itu biasa kok ngucapin Natal. Coba bisa dilihat deh dari YouTube ya. Jadi saya melihat ada sesuatu yang berbeda nih, ada yang menyerukan begini, ada yang begini ya. Kita dengan akal kritis kita juga dengan rasa keimanan saya merasa tidak keberatan untuk mengucapkan Natal. Justru kami di ANBTI sejak tahun 2007 kalau salah tidak terilhami oleh teman-teman NU di Bandung itu ya, kemudian kita malah menggerakkan gitu. Dan saya rasa banyak deh dilihat jejak digitalnya, banyak teman-teman yang berkerudung, itu saling berkunjung aja biasa. Akhirnya kita juga sampai ke Gerakan Optimisme Indonesia merasakan bahwa perlu sekali kita merayakan semua perayaan-perayaan yang ada di Indonesia sebagai selebritas keberagaman kita. Sekaligus menjadi kontranarasi ya. Terhadap yang menyekat-nyekat, membedakan, mendiskriminasi. Tadi kita udah diskusi kan ada sebuah kekurangan ya. Oh kok jadi dilarang begini, jadi begini, menimbulkan ketidakenakan, persahabatan tidak luntur tapi menjadi agak kurang maksimal gitu. Teman main sejak kecil bisa jadi sesuatu yang dengan kacamata yang sudah oleh karena itu Gus Dur kan menitipkan pesan ketika kami deklarasi tahun 2006 itu. Ingat, keberagaman itu jati diri bangsa kita yang tidak boleh dilemahkan apalagi dihilangkan. Saya rasa ini automatically ya dampaknya jadi kayak melemahkan rasa keberagaman kita, melihat ya dia happy merasakan lahirnya Yesus Kristus, ya kenapa enggak kita sekedar say hello gitu ya. Dan bahkan kalau dulu saya lagi kecil tuh suka juga dikasih sama, kalau ke tetangga yang merayakan Natal dikasih coklat payung, tua banget gitu ya. Coklat payung. Itu coklat payung, coklat yang gambar mereknya tuh ayam gitu, itu dulu biasanya. Atau misalnya ketika saya merayakan Hari Raya Idul Fitri, dia juga datang ke tempat saya. Saya juga sehari sebelumnya, keluarga saya itu biasanya mengirimkan makanan ketupat dengan segala macam temannya itu ke 40 rumah di sekeliling rumah kami. Itu ada prinsip juga yang dilaksanakan dan tidak memandang itu agamanya apa, pokoknya 40 rumah untuk merasakan kebahagiaannya. Jadi ikut merayakan juga ya keluarga ya waktu itu ya? Ya kita hadir selalu ke teman-teman, biasa aja sih pergaulan kita kan. Ini kan perayaan sosial sebenarnya. Betul, ya. Perayaan bisa jadi Natal yang oke lah, itu kan dalam kekristenan itu bagian dari kelahiran
Kristus. Namun kemudian perayaannya itu Kristus itu sendiri, kami imani juga. ya, perayaan itu sendiri sebagai perayaan sosial gitu ya. Event yang sebenarnya membuat kita harusnya saling mengingat bahwa cinta kasih, kebersamaan, guyup, gotong royong itu harus diselebrasi, Betul. harus Dirayakan. dirayakan. Tapi kalau kayak Lika sebagai Lika Kristen ya? Kristen atau Katolik, sorry? Katolik. Katolik, oh sorry. Kristen Emang beda ya? Sama aja sih sebenarnya. Sebagai umat Katolik nih, jengah nggak sih mendapatkan seperti itu? Apa reaksi Lika ketika melihat Ada di perbedaan. medsos itu bilang, wah ini dilarang, pemerintahnya digeruduk oleh rombongan supaya hilangkan imbauan untuk mengucapkan Selamat Natal, seperti terjadi di beberapa tempat saat ini. Gimana, Lika? Reaksinya seperti apa nih? Masih emosi atau Sakit sudah hati mulai nggak? tenang atau gimana? Ya sedih aja sih gitu. Sedih ya? Karena melarang orang untuk apa ya mengucapkan di hari orang lain berbahagia itu kan apa ya membuat, kalau menurut saya sih sedih ya. Sedih ya? Gitu. Dan juga bingung sih, masa sih cuma hanya gara-gara membuat orang bahagia dengan sebuah ucapan itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat dilarang gitu. Bukannya berbuat baik itu kan itu pesan setiap agama ya. Nah, itu yang selalu jadi pertanyaan kenapa dan kenapa, dan memang setelah dilihat di di banyak berita itu ada yang memang ada beberapa kelompok yang melarang adanya pengucapan, ada juga kelompok-kelompok yang ngerasa itu biasa saja dan bagian dari perayaan bersama yang Mbak Nia Iya. bilang kayak tadi. Dan karena Natal ini hampir tiap Natal, tiap tahun ini selalu ada ancaman ya, seperti teror dan itu. Lika dalam merayakan itu, baik ibadah Natal, perayaan Natal, merasa aman nggak sih di lingkungannya itu? Enggak dong. Enggak ya? Aku pergi misa, aku deg. Apalagi tahun kemarin itu, pas waktu bom Makassar. Misa enggak ya, misa enggak ya, misa enggak ya, misa enggak ya. Akhirnya enggak. Oh enggak gitu? Enggak, karena Hal lebih khawatir ya. iya traumatik gitu kan. Meskipun malamnya itu datang di di Santo Ambrosius bersama kawan-kawan pelita, paginya itu nggak datang karena worried gitu. Akhirnya memutuskan untuk daring aja karena kebetulan masih pandemi kan. Oh, oke. Tapi kalau misalnya nggak ada kayak misalnya isu-isu pemboman kemarin tuh mungkin aku akan pergi dengan Lebih itu, lega, lebih gitu, lega nggak gitu. ada was-was begitu ya. Tapi karena tiap-tiap waktu, apalagi terakhir di Surabaya, Makassar gitu ya, jadi selalu serba curiga ini dengan orang-orang di sekitar ya. Khawatir. Ya, Seperti itu. Tapi bagaimana Lika melihat teman-teman yang lain selain Kristen, terutama mereka yang beragama lain seperti itu, yang menyatakan haram dan sebagainya itu, Lika memandang mereka seperti apa sih, Pak? Memandangnya sebagai orang yang orang yang minim berada pada ruang perjumpaan yang berbeda sih ya, karena mereka nggak punya pengalaman untuk hidup bersama dengan yang berbeda, jadi mereka nggak tahu tentang indahnya perbedaan. Tapi orang-orang yang dari kecil dia sudah punya pengalaman untuk bersama dengan yang berbeda akan cenderung lebih bisa menerima dan memahami gitu. Kan menerima perbedaan itu kan karena pengetahuan gitu. Bukan hanya karena cuek ya udah terserah, bukan, tapi karena kita mengetahui kita berbeda gitu dan kita merayakannya sebagai sebuah hal yang udah menjadi anugerah gitu sih. Kalau Pak. saya kasih kesempatan Lika mau ngomong apa, pesan apa mau sampaikan kepada mereka, saudara-saudara kita ini yang membenci Lika, kan dalam ajaran Kristen ada kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu. Apa yang mau Lika katakan di dalam suasana Natal? Oh, kok berat pertanyaannya, Pak? Ya harus berat. Iya. Berat ringan sih. Ringan ya. Yang Lika mau sampaikan sih, meskipun kamu tidak mengucapkan Selamat Natal kepada saya, tapi saya akan tetap mengucapkan selamat ketika kamu merayakan hari raya keagamaan kamu. Ya mungkin itu aja sih. Oh, gitu ya. Walaupun kamu mengancam saya, ini di luar
di luar hanya sekedar ucapan ya. Walaupun kamu mengancam saya, itu kan traumatis ya. Saya Sangat coba lihat traumatis. dulu. Lika tadi coba bergetar begitu mengingat peristiwa di mana dia trauma nggak ke gereja gara-gara adanya bom di Makassar seperti itu. Apa yang mau disampaikan pada orang-orang yang mau mengancam kehidupan seperti itu? Untuk kepada orang-orang yang mau mengancam kehidupan orang yang berbeda identitas dengan dia, entah itu keyakinan, suku ataupun yang lain, pesan Lika sih, mari sama-sama itu gitu, duduk bersama gitu, saling mendengarkan bahwa sebenarnya masalah bangsa itu bukan masalah soal keberagaman, tapi kita punya masalah lain yang harus kita selesaikan sama-sama, salah satunya korupsi. Banyak sebenarnya masalah-masalah lain, masalah lingkungan hidup, yang semuanya itu apapun agamanya, apapun sukunya, semuanya terdampak. Harusnya kita dengan serius membahas persoalan itu, gitu, bukan persoalan identitas yang harusnya kita selebrasi gitu. Kita selebrasikan, bukan menjadi suatu ancaman ya. Ancaman gitu. Dan itu sih Yang kalau melakukan itu. ketemu dengan orang-orang yang ngancam sih. Ya. Kalau Gilang gimana tuh? Ini Gilang sebagai seorang milenial dan pegiat lintas iman dan sebagai pemuda Ahmadiyah yang juga dalam kehidupan berbangsa juga ada dalam situasi penuh banyak ancaman ya, saya pikir ya. Melihat perayaan Natal yang selalu kontroversi bahkan diisi dengan ancaman-ancaman itu, gimana perasaan Gilang dan apa yang mau Gilang sampaikan? Mungkin lebih tepat ada yang membuatnya menjadi kontroversi. Ya, Natalnya sih nggak Natalnya dibuat kontroversi dan diberikan ancaman-ancaman seperti itu dalam perayaan. Gimana itu menurut seorang pemuda, seorang milenial, seorang Ahmadiyah, seorang pegiat lintas iman? Sama sangat miris. Apalagi kemarin kan pemerintah ditekan sama ormas ya, untuk masalahnya ucapan Natal. Mungkin ya pesan saya untuk mereka-mereka ini ya harus tanamkan rasa cinta untuk semua dan tidak ada kebencian untuk siapapun, karena modalnya itu cinta. Kalau kita udah cinta sama siapapun itu tidak akan berbuat yang seperti itu. Sementara kalau Gilang dengan teman-teman lintas iman atau gerakan bersama di kepemudaan, dalam situasi yang tidak hanya sekedar Natal ya, tapi juga di situasi-situasi lain terhadap persoalan intoleransi, terhadap persoalan segregasi atau pengkotak-kotakan di masyarakat, apa yang pemuda-pemuda seperti Gilang lakukan? Kontribusinya? Siap. Pemimpin kami juga pernah ngasih pesan ke jemaah Ahmadiyah. Kalian itu harus selalu membuat rasa aman umat lain. Jadi kita tuh harus selalu membuat rasa aman, nyaman terhadap umat lain. Kayak semacam Natal, kita tuh dianjurkan untuk menjaga gerejanya pada saat ibadah. Ya. Untuk situasi berkelanjutan, jangka panjangnya, agar teman-teman yang tadi awalnya dekat, kemudian sekarang menjauh, atau bahkan melihat Gilang dan teman-teman yang Kristen itu sebagai sesuatu yang berbeda dan harus dijauhi, apa gerakan yang dilakukan untuk itu? Membangun apa gitu? Sering membuat itu, seperti apa kata tadi Lika, sering dibuat perjumpaan, acara perjumpaan, karena mereka tuh kurang ngumpul, kurang ngobrol, Kurang ngopi. Kurang ngopi saling bareng. kurang tahu satu sama lain di antara kita. Ya. Dan itu sudah dilakukan ya? Iya. Yang di medsos juga begitu ya? Di medsos gitu, jadi kita gitulah melawan mereka lewat tulisan juga di medsos. Ya, mereka nih artinya yang mengeluarkan isu-isu hoax, kebencian dan seterusnya ya. Ya, betul. Kalau diberi waktu sekarang untuk disaksikan mereka yang di luar sana, teman-teman saudara sesama milenial, apa yang mau Gilang sampaikan kepada teman-teman milenial ini untuk membangun Indonesia yang lebih bangkit dari situasi krisis kebangsaan ini? Tadi kita harus tanamkan rasa cinta untuk semuanya dan rasa kebencian itu untuk tidak ada sedikit pun. Ya. Melihat sesama itu sebagai manusia. Ya. Kalau orang Ahmadiyah kan Love for all. Love for all, Hatred for none. Boleh dijabarkan sedikit itu artinya. pemaknaannya?
ya kita harus saling mencintai terhadap semuanya. Dan tidak ada rasa kebencian untuk siapapun. Iya. Termasuk yang berbeda sekalipun Termasuk ya. yang berbeda. Berbeda pendapat sekalipun. Dan pendapatan. Ada pendapatan. Ya, tidak hanya pendapat dan pendapat. Nah, Mbak Nia nih sebagai yang memetakan ini, anak-anak muda kan Mbak Nia juga bergerak dengan nggak hanya dengan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, tapi dengan rekan-rekan milenial juga menyaksikan atau bahkan mendampingi tetap seperti di Gerakan Optimisme Indonesia ya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk pemuda-pemuda Indonesia ini kemudian? Karena kalau saya sih perspektifnya yang generasi di atas pemuda ini ya udahlah gitu ya. Sudah mengkristal gitu pikiran itu yang berbasis kadang-kadang kepentingan, berbasis kelompok dan seterusnya. Tapi ini ada yang akan meneruskan ini estafet ini. Ya, supaya dalam memimpin bangsa ini betul-betul sebenarnya bukan nanti, sekarang sudah memimpin harusnya pemuda-pemuda ini. Apa yang mau kira-kira strategi apa yang perlu kita bangun bersama sebagai yang gerakan? dibutuhkan itu seperti Like bilang, ruang perjumpaan itu harus diperbanyak gitu. Jadi kami juga banyak kerjasama termasuk dengan PGI, dengan Ahmadiyah, dengan teman-teman dari semua itu mengadakan ruang perjumpaan. Ada yang bentuknya selebrasi seperti misalnya memperingati hari-hari momen-momen sejarah ya, Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Atau sekarang malah di Gerakan Optimisme Indonesia setiap perayaan keagamaan itu dirayakan bersama. Panitianya pun sangat menarik. Misalnya panitia Natal itu yang Muslim, nanti panitia Waisak itu yang Katolik, begitu bergantian. Tapi buat saya sih sebetulnya saya sangat optimis ya ngelihat anak-anak muda ini cepat sekali. Saya merasakan mereka juga menemui era yang buat mereka tuh sangat menjenuhkan ya, karena situasi di bawah seolah-olah jadi Indonesia yang eksklusif berdasarkan golongan dan lain sebagainya. Itu tidak membuat mereka nyaman juga. Walaupun kita juga melihat bahwa kelompok yang di sebelah juga rekrutmen terhadap pemudanya juga tinggi gitu. Nah ini kompetisi ini bagi saya sih biar aja, nggak ada masalah ya. Mereka pasti akan menemukan kebahagiaan dengan caranya sendiri. Dan saya sering sekali mendengar milenial itu ketika habis ikut pelatihan gitu, banyak keajaiban yang melebihi ekspektasi kita gitu. Tiba-tiba anak yang bisa dianggap dari kelompok yang minoritas lah, kalau dia mau jadi ketua di mana malah dijadikan ketua angkatan gitu. Itu terjadi di Temu Kebangsaan Orang Muda yang diselenggarakan ANBTI, PGI, KWI dan lain sebagainya. Nah di sini saya melihat bahwa anak muda juga punya perasaan. Dan mereka setelah disentuh aja dengan pengetahuan tentang sejarah dan keindonesiaan, lalu dia melihat masa depannya ingin jauh lebih optimis, lebih merdeka dari apa yang sering dilihat di era sekarang gitu. Dan saya sering membagikan juga masa keindahan saya lagi kecil itu sebagai sesuatu yang harus juga diulang lagi oleh mereka. Bahkan dikembangkan, bahkan saya bilang begini, di dalam kondisi dunia sekarang di mana memang bukan hanya di Indonesia tapi gejala global ada peningkatan intoleransi, radikalisme, bahkan ekstremisme itu, harusnya kita Indonesia sebagai sebuah bangsa yang sangat beragam dengan pengalaman hidup yang luar biasa terhadap keberagaman itu, harusnya dengan pengalaman ini, pengetahuan ini kita bisa menjadi inspirasi dunia. Karena ada negara-negara yang sedang berkonflik gitu, dan kita juga harus sadar kalau sekarang untuk keempat kalinya Indonesia dipercaya kembali, didesakkan ya menjadi anggota Badan Keamanan Dunia. Di situ peran yang bisa kita lakukan. Pasti ada harapan bagi saya dari dunia itu melihat ada wajah Indonesia di dalam penyelesaian konflik, karena mereka percaya bahwa daerah-daerah negara-negara yang konflik itu nyaris mirip kita semua. Mayoritas Muslim, kemudian ada isu politisasi agama yang merusak kehidupan mereka seperti Suriah, Yaman. Nah, pasti ada harapan mereka kita menjadi Badan Keamanan Dunia itu salah satunya karena kita punya pengalaman yang bagi mereka tuh gini. Mengingat Indonesia itu menyenangkan sebetulnya. Ada masjid, ada gereja dalam lokasi yang dekat. Itu kan di mana-mana ada ya. Di alun-alun hampir setiap kota tuh ada gitu. Dan sebagaimana kita melihat dulu bahwa kita melihat perspektif Islam di Indonesia itu juga kalau misalnya jumlahnya lebih besar ya perspektif mayoritas yang bisa melindungi minoritas, minoritasnya juga menyayangi yang ya seperti itulah. Jadi Natal juga bagi saya jangan dilupakan ya, bagaimana keikutsertaan pemuda-pemuda di luar Nasrani ikut menjaga, bahkan ada yang pernah menjadi korban bom ya, Rianto dari Jawa Timur, itu kan gambaran bagaimana itulah Indonesia. Ketika ada yang terancam, maka otomatis ada yang melindungi. Nah, saya rasa itulah yang harus kita terus besarkan, harus jadikan optimisme kita bahwa kita
pernah berjaya dan kita harus terus berjaya supaya Indonesia itu abadi adanya. Betul. Jadi kita nggak lagi mikir hanya masalah Betul. demi masalah ya, karena itu akan terus ada. Betul. Tapi bagaimana mengoptimalkan apa yang baik, yang Betul. positif, yang optimis di tengah-tengah rekan-rekan muda maupun juga secara umum kita. Harapan bangsa saya Indonesia, juga Pak Pendeta kita nih. kembangkan itu. Harapan saya terutama kepada pemerintahan dimanapun ya, baik pusat daerah, mereka harus juga, kita sebagai masyarakat harus mendorong ya tolak ukur keberhasilan sebuah pembangunan itu pakai tolak ukur politik kebangsaan ya. Bahwa kita bukan bangsa abal-abal ya. Jadi Indonesia itu jalan panjang dan kemudian konsensusnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI bla 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 itu harus diingat. Jadi jangan tunduk kepada siapapun yang mau merendahkan nilai tolak ukur politik kebangsaan itu. Saya ingin menyemangati semua pemerintah dari pusat sampai daerah, ayo kita sepakati tolak ukur keberhasilan kita itu pada politik kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan konstitusi, jangan yang lain gitu. Pancasila memang bukan agama, tapi coba tolong kasih tahu saya, ada nggak agama yang menolak Pancasila? Karena nilainya bagi saya bisa diterima oleh semua agama. Itu aja yang harus diingatkan. Kita di luar dalam hidup kebersamaan, ideologi yang sudah diuji menjadi ideologi bersama itu Pancasila. Sip. Kalau saya mau tutup sesi kita ini dengan satu kesempatan untuk teman-teman di masa Natal, apa yang mau disampaikan kepada bangsa ini? Mulai dari Mbak Nia dulu deh. Selamat. Biar yang duanya mikir Ya. dulu nih ya. Nah, ini kan. Bagi saya tetap dalam kebahagiaan saya sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat Muslim, selamat hari Natal. Sambutlah kelahiran Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita semua. Karena Yesus juga tidak pernah berkata hanya menebus dosa orang Kristiani, tapi yang dia sampaikan dosa kita semua. Itu saya rasa maknanya luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kalau Gilang, Ya, oke. Selamat Natal untuk teman-teman. Semoga cinta kasih selalu menyertai kita semua. Amin. ya nggak ada pesan sponsor yang lain. Kita aja. Oke, Rika. Kalau Like, selamat Natal untuk semua teman-teman yang merayakan dimanapun kalian berada dalam keadaan apapun. Pasti ini momen yang harus kita maknai dengan penuh sukacita gitu. Meskipun Like tahu teman-teman di beberapa daerah kayak Aceh Singkil mungkin hari ini merayakan Natal di tengah kesedihan, banyak keterbatasan. Harapan Lika sih mari kita memaknai Natal ini sebagai upaya kita untuk mendorong adanya adanya ruang yang nyaman untuk semua kita gitu, bukan hanya untuk teman-teman Kristiani tapi juga untuk kawan-kawan yang lainnya gitu. Untuk teman-teman yang bukan Kristen, pesan saya di hari Natal ini nanti jangan lupa berkunjung di rumah Lika untuk open house. Ini sekarang Saya jauh nih. Kalau lagi pandemi ini nggak boleh open house katanya. Zoom Ya, kalau gitu di luar rumah ya, jangan di rumah ya. Kita bisa Rumahnya di open, ketemunya di luar, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun dan kurangi mobilisasi. Mobilitas ya, mobilisasi pula. Mobilitas. Begitu ya, Rika ya. Oke. Terima kasih untuk saudara-saudara, sobat-sobat ya, bro dan sis gitu ya. Dan juga apa kalau ibu-ibu mbok ya. Mbak Nia gitu ya untuk hadir di Poles saat ini. Dan rekan-rekan sekalian, inilah sesi kita mengenai kontroversi ataupun problematika seputar Natal di mata milenial dan pegiat lintas iman. Sampai jumpa di Poles edisi berikutnya dan saya mengajak kita, kalau saya bilang Poles, katakan dengan gestur begini, gosok sampai licin. Oke? Poles, Gosok sampai licin.